minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas es teh atau es buah untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Sebelum memulai pembahasannya, admin ingin menyampaikan jika kalian mendapatkan beberapa akun TikTok berisi video di channel ini, admin harap kalian untuk tidak menonton mereka. Karena itu berdampak pada YouTube juga dan ini membuat admin jadi malas untuk membuat video baru. Edit video sangat susah dan jika kalian ingin mengikuti kelanjutannya, harap langsung ke channel admin saja di YouTube. Mari lanjut ke pembahasannya dan prediksi kita kemarin telah sampai pada kelanjutan yang terjadi antara pertemuan Jura dan Himawari. Setelah pertemuan yang secara mendadak ini, membuat Hidari yang tak sabar ingin bertemu Naruto juga, sontak heran karena tak ada Naruto di antara mereka berempat. Bahkan, Jura sendiri terlihat kebingungan melihat momen itu dan setelah beberapa saat, Sai dan anggota Anbunya muncul di situ juga. Disinilah permulaan prediksi kita dan setelah itu, adegan memperlihatkan Hidari melompat juga ke udara. Mendapatkan serangan tiba-tiba, tak membuat Hidari goyah karena sebelumnya, dia bahkan telah diserang oleh Kawaki dan Delta. Hidari lalu berpindah menggunakan limiternya, dan berdiri di sisi yang lain. Sementara Shinju Hidari masih diserang oleh Sai menggunakan hewan-hewan yang dia ciptakan dari lukisan miliknya. Namun apa boleh buat, Jura terlalu kuat bagi mereka semua. Jura menghancurkan itu menggunakan elemen kayu yang membuat Sai akhirnya mundur. Sai lalu menanyakan ke tim Shikadai serta Himawari tentang keadaan mereka semua. Shikadai lalu menjawab, "Kami baik-baik saja paman, akan tetapi ada informasi penting yang kami dapatkan dari dua orang itu." Shikadai ingin menyampaikan ke ayah Inojin jika salah satu Shinju menyatakan bahwa mereka sedang mencari Naruto. Akan tetapi, tiba-tiba kayu-kayu tajam muncul dari bawah tanah dan mengarah kepada mereka. Alhasil, Shikadai dan lainnya melompat dari sana sementara Himawari kemudian diselamatkan oleh Inojin. Karena pada chapter 8, Inojin telah berjanji untuk melindungi Himawari. Para Anbu kemudian mengeluarkan kekuatan juga, namun ditepis oleh Jura dan salah satu dari Anbu tertusuk oleh kemampuan Mokuton itu. Anbu lainnya sontak sedikit terkejut setelah melihat bahwa Jura menggunakan elemen kayu. Sementara itu, Jura terlihat ingin menangkap Himawari, namun dihalangi oleh seorang Chocho. Menggunakan lengan yang membesar, Chocho mencoba memukul Jura, sambil dibantu oleh Sai dan anggotanya. Kemudian, adegan berpindah kepada Mitsuki, yang akhirnya menghentikan pembicaraannya dengan Eida. Karena secara tiba-tiba, dia dihubungi oleh Shikamaru jika Kawaki tak bisa menghentikan dua Shinju itu. Shikamaru terlihat panik sambil berkata, "Kau harus segera ke sana karena mengirim Anbu saja takkan cukup untuk melawan dua monster itu." Mitsuki kemudian bertanya, apa yang terjadi pada Kawaki dan Delta? Shikamaru lalu menjawab, awalnya mereka menghadang kedua Shinju itu akan tetapi, mereka bisa dihentikan dengan mudah. Kawaki sekarang sedang terkapar, setelah terkena serangan dari salah satu Shinju. Mitsuki kemudian merasa kesal, dan dia kemudian berangkat ke sana untuk membantu mereka. Mitsuki lalu pamit ke Eida, sambil berkata bahwa Kawaki tak sadarkan diri. Mendengar itu, Eida sempat merasa khawatir dan segera ingin pergi ke tempat Kawaki juga. Namun, Daimon melarangnya karena menurut adiknya, itu merupakan situasi yang begitu berbahaya. Adegan lalu berpindah ke Mitsuki, yang dalam perjalanan ke tempat Kawaki berada. Dia lalu berbicara dalam hati dengan berkata, "Aku bergerak ke tempat matahariku berada. Tapi, setelah mendengar penjelasan Boruto sebelumnya, kenapa perasaanku malah ragu dengan Kawaki? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus hidup dengan ketidakpastian ini?" Nah, seperti yang kalian ketahui, peran Mitsuki masih begitu besar pada cerita Boruto. Apalagi sekarang, dia ragu antara percaya jika Kawaki mataharinya, atau malah Boruto. Walaupun tentang Mitsuki ini terdengar begitu bosan, tapi pasti ada maksud dan tujuan dari Kishimoto, sehingga membuat cerita Mitsuki terus berkembang. Karena asal-muasal muncul istilah matahari tersebut, yakni dari seorang Orochimaru. Entah apa maksud Orochimaru mendekatkan Mitsuki ke Boruto, akan tetapi inilah kemisteriusan itu yang patut kita nantikan ke depannya. Lalu Mitsuki tiba di tempat tersebut dan di sana, dia mendapati Sarada sedang mengobati luka dari Kawaki. Mitsuki lalu menyapa mereka, sambil bertanya tentang keadaan Kawaki. Delta lalu menjawab, dua orang itu begitu merepotkan, dan mereka tampak benar-benar kuat.
Sarada menyambung ucapan Delta dengan berkata, kita harus segera menghentikan mereka karena tampaknya, mereka sedang mencari sesuatu Mitsuki. Aku takut bahwa kita semua akan musnah dibuat oleh mereka. Kawaki seketika berbicara dengan berkata, kalian tak perlu khawatir karena aku yakin kita bisa menghentikan mereka. Mitsuki lalu bertanya, kemana perginya dua Shinju tersebut? Delta lalu menjawab pertanyaannya, dan menunjukkan kepada Mitsuki arah kedua Shinju tadi. Mitsuki lalu pergi, tapi dia kemudian diikuti oleh Sarada dan Sumire. Sementara itu, adegan memperlihatkan seorang Boruto yang berada di suatu tempat bersama dengan Kashin Koji. Nah, Boruto yang menghilang tiba-tiba tersebut, admin berpendapat jika dia bersama seorang Koji. Pertanyaannya, mengapa dia tiba-tiba menghilang ketika dalam keadaan genting seperti itu? Maka jawaban simpelnya adalah, dia pasti sedang menyusun rencana bersama Kashin Koji. Karena lawan mereka adalah Shinju, jadi Boruto tentu menyusun strategi dengan secara hati-hati. Boruto lalu berbicara ke Koji dengan berkata, apa paman sudah siap untuk melakukan pertarungan lagi? Koji lalu menjawab, aku sudah siap Boruto dan sekarang, kita harus betul-betul serius menghentikan mereka. Nah, ada dua kemungkinan mengenai kemana Boruto menghilang. Pertama, dia pergi bersama Kashin Koji di tempat lain untuk menyusun strategi atau melakukan beberapa hal. Lalu kemudian yang kedua, apakah Boruto bertemu dengan Momoshiki di suatu tempat untuk membicarakan sesuatu? Karena admin percaya bahwa Boruto tak mungkin tidak berinteraksi dengan Momo. Karena selain dengan Koji, Momo-chan adalah partner Boruto meskipun Otsutsuki tersebut tampak masih kesal dengan Boruto. Kemudian, adegan berpindah kembali ke tempat Jura dan Shinju Hidari yang sedang berhadapan dengan para shinobi Konoha. Jura lalu terlihat juga berhasil menendang Sai setelah beberapa kali mendapatkan perlawanan yang kuat dari mereka. Sai terhempas begitu kuat, namun dia diselamatkan oleh burung Inojin. Dia lalu membawa ayahnya terbang dan turun ke tempat yang lebih aman bersama dengan Himawari. Sementara Shinju Hidari menghindar menggunakan limiter ketika serangan bertubi-tubi datang ke arahnya. Nah, di sini, Hidari adalah kloningan dari Sasuke akan tetapi, dia sama sekali tak mengkloning otak dari ayah Sarada tersebut. Karena pada Boruto chapter 8 ini, Hidari justru diperlihatkan begitu bodoh, bahkan dia sangat polos yang membuat Jura sering mengejeknya. Bagi fans Sasuke, pasti kalian merasa malu bahwa seketika saja, citra Sasuke jatuh akibat ulah dari Shinju Hidari. Sementara Jura, terlihat begitu pandai karena dia bisa membaca sebuah buku. Dia sudah banyak membaca buku akan tetapi, jangan sampai dia membaca buku karya dari seorang Jiraiya. Karena jika dia membaca buku berjudul Ica-Ica Taktik, Jura kemungkinan akan terkejut dan tak fokus pada pencarian targetnya. Kemudian, saat Jura mencoba menyerang Himawari, seketika saja Mitsuki muncul dengan ular-ularnya. Dia mengikat Jura dengan itu, tapi Jura memunculkan elemen kayu berbentuk tajam kepada ular-ular dari seorang Mitsuki. Dia akhirnya terlepas, sambil mengejar Mitsuki dengan Mokuton. Mitsuki kemudian dibantu Sarada, dengan langsung menyemburkan elemen api ke arah Jura. Melihat datangnya api tersebut, Jura langsung menyerapnya sambil mengembalikan kembali kepada Sarada. Sarada terkejut, tapi langsung bereaksi dengan menyemburkan api juga. Sumire lalu muncul juga, sambil mencoba menenangkan Himawari serta bertanya tentang keadaannya. Hima lalu berkata, ayahku masih hidup, mereka bercerita tentang ayahku. Sumire langsung kaget, setelah mendengar ucapan dari seorang Himawari. Sumire berkata, apa yang kau katakan Hima, apakah mereka mengatakan sesuatu? Shikade lalu menjawab, dia benar bahwa salah satu orang itu tadi bertanya mengenai ayahnya. Sepertinya, mereka sedang mencari Tuan Hokage ke-7 tetapi, mereka tampak kaget karena tak menemukannya. Sumire lalu berkata lagi, jika mereka datang ke sini untuk mencari Tuan Hokage ke-7, lalu mengapa mereka bisa cepat berpindah ke sini? Shikade sontak berpikir, dan mencoba menjelaskan hal tersebut. Dia berkata, mungkin, mereka dapat merasakan cakra dari Tuan Hokage, atau melalui hal lainnya. Sai lalu berkata, itu berarti, mereka sebelumnya telah bertemu dengan Naruto di suatu tempat. Setelah mengatakan itu, Sai sontak kaget bahwa jika demikian, Naruto memang benar masih hidup. Sai kemudian bertanya ke Jura, hei sialan, dari mana kau tahu Naruto dan apakah kalian sudah pernah berjumpa dengan dia sebelumnya? Jura lalu menjawab, sejujurnya, aku tak memiliki urusan denganmu dan sepertinya, urusanku ada pada anak kecil ini. Aku merasakan cakra biju di tubuh Naruto dan ketika aku sampai di sini, ternyata cakra biju itu ada di tubuh anak kecil ini. Jadi, jangan menghalangiku untuk mendapatkannya. Nasai dan Sumire terkejut setelah mendengar penjelasan dari seorang Shinju Jura.
Dan admin berpendapat bahwa Jura, pada akhirnya menjadikan Hima sebagai target utamanya. Karena bisa dibilang, mungkin menurutnya Hima lebih mudah untuk dijangkau dan oleh karenanya, Jura kemudian maju untuk segera menculik Himawari. Akan tetapi, tiba-tiba Boruto muncul dan langsung menendang seorang Jura. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.